Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang problematika pelaksanaan bimbingan dan konseling dari dulu sampai abad ke-21 yang beranggotakan Anissa Safira Muntaha, Lisana Sidkin Alia, Muhammad Hikam, dan Siti Rahmayuningsi. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Anissa Safira Muntaha. Pertama, pengertian problematika bimbingan dan konseling. Nah, problematika kita ambil dulu per kata ya teman-teman. Problematika ini berasal dari bahasa Inggris yang dari kata problematik. Nah, yang berarti suatu persoalan atau permasalahan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti suatu permasalahan yang belum dapat dipecahkan sehingga dapat menimbulkan permasalahan. Nah, bimbingan konseling sendiri itu berarti sebuah pertolongan atau upaya untuk membantu persoalan dari konselor terhadap konseli. Konselor itu pembimbing dan konsel itu orang yang dibimbingnya atau individunya, seperti itu teman-teman. Yang dilakukan secara tatap muka ataupun melakukan hubungan timbal balik nih antar keduanya. Yang diharapkan konseli ini dapat melihat dan menemukan masalahnya hingga dia dapat memecahkan masalahnya sendiri gitu teman-teman. Nah, problematika bimbingan dan konseling ini dapat diartikan sebagai masalah yang dihadapi dalam proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu yang dibimbing. Lahirin tahun 2007. Kemudian, macam-macam problematika bimbingan konseling itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, problematika eksternal, problematika internal, dan juga problematika dalam dunia pendidikan. Yang pertama, problematika eksternal. Problematika eksternal ini biasanya muncul dari pandangan masyarakat nih teman-teman, muncul dari luar. Bahkan ada beberapa kekeliruan yang diasumsikan oleh masyarakat. Seperti apa? Misalnya, yang pertama, layanan bimbingan dan konseling ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Nah, teman-teman, ciri keprofesionalan bimbingan konseling ini dilakukan oleh seorang ahli yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang disebut dengan ahli dalam bidang bimbingan dan konseling, bimbingan BK ya, dalam BK ini berarti beliau yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi atau telah mempunyai pengalaman yang cukup banyak gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kekeliruan dari masyarakat itu bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa bimbingan konseling ini pada dasarnya untuk membantu seseorang untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya teman-teman. Tapi seorang BK juga pada dasarnya melakukan tindakan preventif agar permasalahan ini tidak timbul, atau bahkan ketika permasalahan itu timbul tidak menjadi permasalahan yang besar gitu teman-teman. Kan ada semboyan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, seperti itu. Kemudian kekeliruan ketiga. Keberhasilan layanan bimbingan dan konseling ini bergantung pada sarana dan prasarana. Banyak orang yang menganggap bahwa seorang konselor yang hebat, seorang konselor yang ahli, seorang konselor yang luar biasa itu tergantung pada sarana dan prasarana yang mereka miliki, kecanggihannya, kemutahirannya, kelengkapannya. Nah, itu tergantung pada prasarana dan prasarannya. Bahkan seorang konselor yang dinilai kinerjanya tidak baik itu dikaitkan dengan sarana dan prasarana tersebut. Bahkan mereka berdalih ya kinerja mereka kurang bagus karena mereka kurang didorong dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan canggih gitu teman-teman. Sebaliknya, seorang klien gitu ya beranggapan bahwa seorang konselor ini memang kalau dia ahli ya dia memang punya semua peralatan yang canggih gitu ya teman-teman. Nah, itu salah teman-teman, itu keliru ya. Karena ya bagaimanapun meskipun kalau
kalau misalnya alat-alatnya sudah canggih, alat-alatnya sudah mutakhir, banyak, lengkap, tapi kan kalau misalnya dia belum berpengalaman banyak atau dia belum menyelesaikan di perguruan tinggi, ya tetap belum mutakhir gitu kan ya, kebilangnya. Kemudian yang keempat, konselor ini harus aktif, sedangkan klien boleh pasif. Nah, anggapan bahwa konselor harus aktif, klien boleh pasif. Ini disebabkan karena seorang konselor ini membuat kliennya bergantung pada dirinya gitu teman-teman. Jadi ada beberapa konselor yang membuat kliennya itu bergantung pada dirinya, sehingga semua permasalahan kliennya diselesaikan oleh dirinya sendiri gitu. Hal ini biasanya terjadi karena seorang konselornya ini berorientasi pada perekonomian, maksudnya pada biaya gitu ya. Bahkan ketika ada bimbingan konseling yang dilakukan dengan suatu pembayaran, ya mereka menyerahkan sepenuhnya kepada konselor, karena konselor itu mempromosikan dirinya bahwa ya dia bisa menyelesaikan semua permasalahan nih, dia bisa handal menyelesaikan masalah, jadi sok sini sama saya saja gitu. Jadi terkadang konselor yang seperti itu lebih berorientasi pada materi, bukan pada pengabdian. Kemudian yang terakhir, menganggap hasil pekerjaan bimbingan konseling harus segera terlihat. Biasanya klien, baik dari orang tua atau keluarga orang tua yang berekonomi tinggi gitu ya, mereka sanggup membayar berapa saja untuk konselor agar permasalahannya ini cepat selesai gitu. Agar permasalahannya cepat selesai, tak peduli berapapun materi yang harus dibayarkan gitu. Nah, hal ini juga disebabkan karena si konselor ini mencitrakan dirinya, oh nih saya seorang BK yang cepat menangani masalah, yang bisa menangani masalah dengan cepat gitu ya, karena dengan satu tujuan tertentu nih teman-teman. Nah, padahal pada dasarnya yang mengetahui cepat atau lambat suatu permasalahan, besar atau kecilnya suatu permasalahan, ya konselor tersebut yang sudah mengetahui landasan, yang sudah mengetahui teorema bagaimana menganalisis suatu masalah gitu ya teman-teman. Jadi memang kadang tidak semuanya sih, tapi kadang yang harus kita ketahui bahwa ada beberapa konselor yang tidak mau melepas kliennya karena materi, bahkan mereka memperlambat suatu permasalahan, memperumit suatu permasalahan agar si permasalahannya itu lambat, jadi si kliennya itu nggak dilepas gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya problematika eksternal ini adalah faktor yang datang dari luar siswa, sehingga mendatangkan kesan tidak nyaman untuk siswanya. Misalnya apa? Misalnya kebersihan rumah nih, kan kita kalau misalnya lagi belajar terus kondisi rumahnya gak rapi, atau kondisi kelasnya yang banyak sampah, kotor, banyak debu gitu kan gak enak kan belajarnya. Terus ada juga udah yang panas, ruang belajar yang tidak memenuhi syarat nih teman-teman. Kemudian alat-alat pelajaran yang tidak memadai, dan juga lingkungan sosial maupun lingkungan alamiah. Nah, lingkungan sosial juga akan berdampak sangat besar terhadap kita. Dorongan dari teman, dorongan dari guru, orang tua, itu akan sangat berdampak pada pembelajaran dan kinerja siswa tersebut. Nanti akan ada contohnya, setelah ini saya akan jelaskan. Kemudian kualitas proses belajar mengajar. Jadi jika ketika
suatu belajar mengajar ini ya terbilang kurang efektif gitu ya, ya itu juga termasuk faktor eksternal yang datang kepada siswa sehingga siswa ini nggak nyaman, nggak enak, nggak mood gitu ya untuk belajar. Nah, ada contoh dari masalah belajar eksternal. Contohnya Talita nih, seorang gadis cilik duduk di kelas 3 SD ya. Dia termasuk salah seorang dari sejumlah anak di kelasnya yang belum dapat membaca dengan lancar. Jadi belum fasih. Setiap pelajaran membaca yang menjadi ketakutan karena setiap membuka mulut, baru saja membuka mulut, ya ditertawakan oleh temannya gitu. Belum bilang A, B, C, belum, baru saja membuka mulut, dia sudah ditertawakan oleh temannya. Nah, ya seperti yang sudah tadi dijelaskan, lingkungan sosial, kan ada lingkungan sosial di poin E, ya kan? Itu merupakan faktor eksternal. Nah, baru saja dia membuka mulut, dia ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, ada yang lebih parahnya lagi teman-teman. Gurunya hanya membiarkan saja dan mengalihkan giliran kepada murid lain. Jadi karena si Talita ini au gitu ya, baru aja membuka mulut terus udah ditertawakan. Gurunya juga malah gak mau ambil pusing, malah dilemparkan aja ke temennya gitu. Akibatnya si Talita ini selalu ketinggalan dari teman-temannya. Jadi teman-temannya misalnya udah bisa baca pakai NGN gitu ya, si Talita baru BA, CA gitu ya, baru gitu karena emang tertinggal ya dari faktor eksternal tersebut. Nah, itu di sekolah. Di rumahnya nih teman-teman, di rumahnya Talita selalu dimarahi karena dalam membaca ia dikalahkan oleh Doli, adiknya yang baru duduk di kelas 2. Jadi pada kasus ini tampaknya lebih menekankan pada pengaruh lingkungan. Ketinggalan Talita dalam membaca tampaknya lebih banyak disebabkan oleh rasa takut dan tertekan yang ditimbulkan oleh sikap lingkungan yang tidak mendorong Talita. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Siti Rahyuningsih. Saya akan sedikit menjelaskan tentang problematika internal. Problematika internal sendiri yaitu masalah yang timbulnya dari diri si konselor tersebut. Biasanya pandangan para konselor yang salah tentang bimbingan konseling dapat menyebabkan mereka salah langkah dalam memberikan pelayanan bimbingan konseling. Contohnya yaitu para konselor menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater. Dalam hal tertentu, memang terdapat persamaan antara pekerjaan bimbingan dan konseling dengan para dokter dan psikiater, yaitu sama-sama menginginkan klien atau pasien terbebas dari penderitaan yang dialaminya melalui berbagai teknik yang telah teruji sesuai dengan bidang pelayanannya, baik dalam mengungkap masalah klien atau pasien, mendiagnosis, melakukan prognosis, ataupun penyembuhannya. Problematika dalam dunia pendidikan. Problem utama dalam pelaksanaan bimbingan konseling di dunia pendidikan juga disebabkan adanya kekeliruan pandangan. Berikut ini beberapa kekeliruan pandangan bimbingan konseling dalam pendidikan. Yang pertama, bimbingan dan konseling hanya sebagai pelengkap kegiatan pendidikan. Ada sebagian orang berpendapat bahwa bimbingan dan konseling hanyalah pelengkap dalam pendidikan, sehingga sekolah tidak perlu lagi bersusah payah menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, karena dianggap sudah implisit dalam pendidikan itu sendiri. Cukup dengan memantapkan saja pengajaran sebagai pelaksana nyata dari pendidikan. Mereka sama sekali tidak melihat arti penting dari bimbingan dan konseling di sekolah. Kendati demikian, bukan berarti BK dan bimbingan harus dipisahkan. Pada hakikatnya, dua unsur ini saling membutuhkan dan saling melengkapi. Bimbingan dan konseling memiliki derajat dan tujuan yang sama dengan pelayanan pendidikan, yaitu
mengantarkan para siswa untuk memperoleh perkembangan diri yang optimal. Perbedaannya hanya terletak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang masing-masing memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang khas dan berbeda. Yang kedua, guru bimbingan dan konseling sekolah adalah polisi sekolah. Masih banyak yang beranggapan bahwa bimbingan dan konseling adalah polisi sekolah. Hal ini disebabkan pihak sekolah yang menyerahkan sepenuhnya masalah pelanggaran kedisiplinan dan peraturan sekolah lainnya kepada guru bimbingan konseling. Bahkan, banyak guru BK yang diberi wewenang sebagai eksekutor bagi siswa yang bermasalah. Dengan demikian, banyak sekali kita temukan di sekolah-sekolah yang menganggap guru BK sebagai guru yang killer atau ditakuti. Guru BK bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disegani, dicintai, dan diteladani. Yang ketiga, bimbingan dan konseling mampu bekerja sendiri. Pelayanan bimbingan dan konseling bukanlah proses yang terisolasi, melainkan proses yang start dengan unsur-unsur budaya, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling tidak mungkin menyendiri. Konselor harus bekerja sama dengan orang-orang yang diharapkan dapat membantu penanggulangan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Konselor tidak boleh terlalu mengharapkan bantuan ahli ataupun petugas lain, sehingga sebagai tenaga profesional, konselor harus lebih dahulu mampu bekerja sendiri tanpa harus tergantung pada ahli atau petugas lain. Yang keempat, bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja. Bimbingan dan konseling tidak hanya diperlukan pada siswa yang bermasalah atau siswa yang memiliki kelebihan tertentu saja. Namun, bimbingan dan konseling harus melayani seluruh siswa. Setiap siswa berhak dan mendapatkan kesempatan pelayanan yang sama melalui berbagai bentuk pelayanan bimbingan dan konseling yang tersedia. Banyak dari beberapa kalangan yang memiliki persepsi yang salah tentang bimbingan dan konseling. Persepsi akan arti dan hakikat bimbingan dan konseling. Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengubah persepsi tersebut yaitu dengan mengubah persepsi tersebut agar sesuai hakikat bimbingan dan konseling itu sendiri. Hal itu tentunya dengan cara pemberian materi yang lebih baik kepada konselor agar para konselor benar-benar memahami hakikat dari bimbingan konseling yang kemudian menindaklanjuti dengan bersosialisasi kepada masyarakat. Jika pandangan masyarakat tentang bimbingan konseling sudah berubah, tentunya pelaksanaan BK akan semakin mudah. Bahkan menjadi salah satu kebutuhan utama yang keberadaannya benar-benar menjadi vital dalam suatu lingkungan. Sekolah, dunia kerja, organisasi, ataupun masyarakat. Yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling dianggap sebagai proses pemberian nasihat semata. Bimbingan dan konseling bukan hanya bantuan berupa pemberian nasihat, sebab pemberian nasihat hanyalah merupakan sebagian kecil dari upaya-upaya bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling menyangkut seluruh kepentingan klien dalam rangka pengembangan pribadi klien secara optimal. Misalkan, ketika menghadapi klien yang suka mabuk, pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya memberikan penekanan atau nasihat bahwa mabuk itu tidak baik. Pelayanan yang seharusnya adalah menggali faktor-faktor luar yang menyebabkan klien tersebut menjadi suka mabuk. Problematika internal yang timbul dari dalam diri kita sendiri atau dari dalam siswa anak itu sendiri seperti faktor kesehatan, rasa aman, faktor kemampuan intelektual, faktor afektif seperti perasaan dan percaya diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, kematangan untuk belajar, jenis kelamin, latar belakang sosial dan kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, dan kemampuan
penginderaan seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Jika seorang anak tersebut memiliki kelainan dari beberapa faktor tersebut, maka konselor harus memiliki cara yang berbeda untuk mengatasi masalah dari siswa tersebut. Salah satu contoh masalah belajar internal siswa dapat dilihat dari kasus berikut. Arin, gadis cilik berusia 9 tahun. Akhir-akhir ini prestasinya sangat menurun. Hasil ulangannya selalu buruk kalau soal-soal ulangan ditulis di papan tulis. Namun, ketika ujian sumatif, hasil ulangan Arin tidak begitu buruk. Soal-soal ulangan dicetak dan dibagikan kepada setiap murid. Namun demikian, peringkat Arin di kelas turun drastis dari peringkat 5 menjadi peringkat 20. Dari kasus di atas dapat dilihat, masalah yang ditekankan adalah kemampuan indera untuk menangkap rangsangan. Arin tampaknya mempunyai kesulitan dalam penglihatan. Ini terbukti dari berbedanya hasil yang dicapai antara ulangan harian yang soalnya ditulis di papan tulis dengan ujian sumatif yang soalnya dicetak dan dibagikan kepada setiap murid. Dengan pemahaman di atas, maka dapat dikemukakan bahwa masalah-masalah belajar internal dapat bersifat biologis dan psikologis. Masalah yang bersifat biologis artinya menyangkut masalah yang bersifat kejasmanian, seperti kesehatan, cacat badan, kurang makan, dan sebagainya. Sementara hal yang bersifat psikologis adalah masalah yang bersifat psikis seperti perhatian, minat, IQ, konstelasi psikis yang terwujud emosi dan gangguan psikis. Alternatif pemecahan problematika pendidikan. Yang pertama, problematika internal. Salah satunya, bimbingan dan konseling berpusat pada masalah yang di permukaan saja. Pada umumnya, usaha pemberian bantuan memang diawali dengan melihat gejala-gejala dan keluhan awal yang disampaikan oleh klien. Namun demikian, jika pembahasan masalah itu tidak dilanjutkan, didalami dan dikembangkan, sesekali ternyata bahwa masalah yang sebenarnya lebih jauh, lebih luas, dan lebih pelik, bukan saja yang sekedar tampak atau disampaikan itu. Ketidakjelian konselor dalam memandang ini yang seringkali membuat layanan konseling diperuntukkan untuk masalah permukaan yang timbul saja. Usaha pelayanan seharusnya dipusatkan pada masalah yang sebenarnya itu. Konselor tidak boleh terpaku dari keluhan atau masalah yang pertama disampaikan oleh klien. Konselor harus mampu memahami masalah yang sebenarnya dan mendefinisikan masalah atau mengidentifikasi masalah klien yang sebenarnya. Baik, selanjutnya adalah guru BK belum begitu mampu mengembangkan profesionalitasnya sebagai konselor. Latar belakangnya adalah banyak siswa yang masih belum bisa mengembangkan potensi-potensinya dengan maksimal. Solusinya adalah seorang guru BK harus mengikuti workshop atau sejenis seminar-seminar atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh institusi lainnya untuk lebih mengembangkan profesionalitasnya. Baik, selanjutnya adalah keterbatasan waktu dalam memberi layanan BK. Latar belakang, rasio 1 guru BK dengan peserta didik yang diatasi sekitar 1:150, sehingga bila di sekolah hanya ada 2 guru BK, berarti hanya mampu menangani sekitar 300 peserta didik, sedangkan satu sekolah terkadang memiliki siswa lebih dari 600. Selain itu, pelaksanaan BK hanya diberikan waktu pada jam istirahat atau pada saat jam mata pelajaran BK.
Upaya perbaikannya, konselor bisa melakukan bimbingan kelompok sehingga konselor bisa membantu konseli untuk menemukan solusi sendiri, mengambil keputusan sehingga banyak waktu yang sangat sedikit itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan optimal. Selanjutnya, keterbatasan informasi yang diberikan dalam memberikan layanan BK. Latar belakang kurang maksimalnya pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah, terutama pada saat pemberian layanan BK. Terkadang layanan BK yang diberikan oleh konselor belum bisa menjawab indikator yang diperlukan oleh peserta didik. Upayanya adalah konselor dapat mencari sumber-sumber informasi, baik itu dari jurnal atau dari buku-buku yang ada di perpustakaan, bagaimana solusi pendekatan yang sebaiknya digunakan oleh konselor agar dapat terjalin keterhubungan. Selanjutnya adalah kurangnya dukungan dari sistem yang ada di sekolah. Latar belakangnya adalah sebagaimana biasanya kurangnya sistem komunikasi di antara guru BK dengan baik itu wali kelas, kepala sekolah, atau guru kelas yang biasanya langsung berhubungan langsung dengan siswa-siswa. Jadi terkait informasi mengenai siswa itu biasanya lebih dekat atau lebih yang banyak mengetahui informasi itu biasanya yang dari gurunya sendiri atau wali kelasnya. Solusinya adalah konselor dapat membangun komunikasi yang baik antara guru-guru yang biasanya dekat dengan siswa-siswa tersebut agar mengetahui bagaimana keseharian siswa itu di dalam kelas, agar dapat memahami lebih dalam siswa tersebut. Selanjutnya, konselor tidak bisa menyampaikan layanan BK layaknya seorang konselor. Terkadang biasanya konselor tidak bagus dalam menyampaikan solusinya. Terkadang hanya seperti penyuluhan, hanya memberikan informasi-informasi, seperti siswa tidak dilibatkan langsung. Dan bagaimana solusinya adalah membangun sebuah komunikasi agar dimana siswa itu ikut aktif. Selanjutnya yaitu tidak tersedianya bank data. Adapun yang melatar belakanginya yaitu konselor kebingungan dalam memberikan layanan, terutama dalam jenis layanan karir. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bank data. Bahkan saat ini Dinas Pendidikan dan Depnaker tidak memiliki bank data dengan baik. Padahal seorang konselor itu harus mengetahui pekerjaan kliennya, karena bisa saja masalah yang sedang dihadapi oleh klien tersebut berasal atau ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, selanjutnya, adapun upaya untuk memperbaikinya yaitu dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit data pekerjaan sehingga akhirnya dapat terkumpul lebih banyak lagi. Selanjutnya yaitu konselor sering tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik. Nah, hal yang melatar belakanginya yaitu gambaran konselor yang sangat killer membuat peserta didik menghindar, bahkan segan atau takut ketika berpas-pasan dengan konselor di sekolah. Dan selain itu juga minimnya tatap muka antara konselor dan peserta didik. Bahkan 1 minggu hanya 1 kali dan itu pun waktunya tidak banyak. Nah, ini juga menjadi faktor mengapa konselor tidak bisa menjadi teman yang baik bagi peserta didik yang ada di sekolah. Kemudian, ini juga bisa ditambah dengan beberapa sifat konselor yang sangat terlihat dingin dengan harapan agar peserta didik segan terhadap konselor tersebut. Nah, adapun upaya untuk menanggulanginya, yang pertama, konselor harus bersikap ramah. Yang kedua, konselor membuang image killer. Yang ketiga, mempunyai ketulusan. Yang keempat, penerimaan tanpa syarat terhadap semua peserta didik. Yang kelima, menumbuhkan sifat empati. Selanjutnya yaitu bekerja di bawah tekanan. Hal yang melatar belakanginya yaitu
Ketidakberdayaan seorang konselor dibanding dengan kekuasaan kepala sekolah yang terkadang menganggap BK sebagai bagian dari pengajaran, sehingga dengan keterpaksaan konselor mengajar dalam mata pelajaran yang itu merupakan bukan dari bagian keahliannya. Dan hal ini diperkeruh juga dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan yang semakin membunuh tugas konselor memandirikan menjadi mengajar. Adapun upaya untuk memperbaikinya yaitu konselor harus bisa menjelaskan fungsi, tugas, dan perannya sebagai seorang konselor sekolah dengan harapan pihak sekolah dapat mengerti tugas konselor yang sesungguhnya dan tentunya disertai sikap tegas seorang konselor dalam setiap kebijakan yang di luar fungsi, peran, dan tugas konselor. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah yang kedua yaitu pada problematika eksternal. Yang pertama, konselor dianggap sebagai polisi sekolah. Nah, hal yang melatar belakanginya yaitu masih banyak anggapan bahwa konselor sebagai polisi sekolah yang harus menjaga dan mempertahankan tata tertib, disiplin, dan keamanan sekolah. Anggapan ini mengatakan bahwa barang siapa di antara siswa yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah harus berurusan dengan konselor. Tidak jarang pula konselor sekolah itu diberikan tugas untuk mengusut perkelahian atau pencurian. Nah, konselor juga ditugaskan untuk mencari siswa yang bersalah dan diberi wewenang untuk menindaknya. Kemudian konselor juga didorong untuk mencari bukti-bukti atau berusaha agar siswa yang bersalah itu mengaku atas kesalahannya. Kemudian upaya untuk memperbaikinya yaitu seharusnya konselor itu menjadi tempat pencurahan kepentingan siswa, apa yang terasa di hati dan terpikirkan oleh siswa. Petugas bimbingan dan konseling bukanlah pengawas atau polisi yang selalu mencurigai dan menangkap siapa saja yang bersalah. Petugas bimbingan dan konseling adalah kawan pengiring petunjuk jalan, pembangun kekuatan, dan pembina tingkah laku positif yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Hal yang melatar belakanginya yaitu pelayanan bimbingan dan konseling menyangkut seluruh kepentingan klien dalam rangka pengembangan pribadi klien secara optimal. Tetapi terkadang di sekolah, konselor bukanlah orang yang benar-benar profesional sehingga pada saat proses konseling terkesan hanya memberikan nasihat, bukan memberikan suatu keputusan, solusi terhadap masalah atau memandirikannya. Adapun upaya untuk memperbaikinya yaitu konselor harus melakukan upaya-upaya tindak lanjut serta mensinkronisasikan upaya yang satu dengan upaya yang lainnya sehingga keseluruhan upaya itu menjadi suatu rangkaian yang terpadu dan berkesinambungan. Juga memahami teknik-teknik konseling sehingga pada saat proses konseling tidak menjadi memberi nasihat tetapi membantu memberikan keputusan dan memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling hanya untuk orang-orang yang bermasalah saja. Nah, yang melatar belakanginya yaitu sebagian orang berpandangan bahwa BK itu ada karena ada masalah. Jadi ketika tidak ada masalah, BK tidak diperlukan. Memang tidak dipungkiri bahwa salah satu tugas utama bimbingan dan konseling adalah untuk membantu dalam menyelesaikan masalah. Tetapi sebenarnya peranan BK itu sendiri yaitu untuk melakukan tindakan preventif agar masalah tidak timbul dan antisipasi agar ketika masalah yang sewaktu-waktu datang tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Adapun upaya untuk memperbaikinya yaitu seharusnya seorang konselor mengamati semua siswa, baik yang memiliki masalah ataupun yang tidak bermasalah, untuk menghindari anggapan tersebut. Konselor juga harus selalu melaksanakan fungsi bimbingan preventif untuk meminimalisir anggapan tersebut, sehingga dengan demikian sebelum ada masalah, BK sudah muncul.
Selanjutnya yaitu layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Yang melatar belakanginya yaitu sebuah pertanyaan, benarkah pekerjaan bimbingan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja? Dan jawabannya itu ada dua, ada jawaban benar dan ada jawaban tidak. Untuk jawaban benar, jika bimbingan dan konseling ini dianggap sebagai pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan secara amatiran. Sedangkan untuk jawaban tidak, seperti yang telah saya kemukakan tadi, ketika melakukan bimbingan malah memberikan nasihat karena dia tidak mengetahui ilmunya. Sedangkan sebuah nasihat itu bisa diberikan oleh siapa saja. Dan tugas konselor itu bukan memberikan nasihat, tapi membantu memberikan keputusan dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Adapun upaya untuk memperbaikinya yaitu jika bimbingan dan konseling itu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi, yaitu mengikuti filosofi, tujuan, metode, dan asas-asas tertentu, dengan kata lain dilakukan dengan profesional, maka harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional juga, dan keahliannya itu didapat melalui pendidikan dan latihan yang cukup lama di perguruan tinggi, serta pengalaman-pengalaman yang tentunya bila hal itu dilaksanakan, anggapan bimbingan dapat diberikan oleh siapa saja dapat berubah. Sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Selanjutnya, apabila ada yang ingin dipertanyakan, kita lanjutkan saja di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.